Jamnya waktunya 20 menitan ya. Nah, coba bisa nggak di 20 menitan? Silakan. Saudara, bagaimana kabar hari ini? Sehat Pak. Baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Kita sebelum masuk ke pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa memimpin doa? Ibu Lis, ya. Saya Pak. Ya Lisa, silakan Lisa. Teman-teman semua, agar pembelajaran yang hari ini kita lakukan dapat bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nalisa untuk mengucapkan doa memimpin teman-temannya. Sangat bagus sekali. Saya sangat memberikan aplaus ya. Baik, apakah hari ini semuanya hadir anak-anakku sekalian? Tidak Pak. Siapa yang tidak hadir? Secara apa Pak? Kenapa? Sakit Pak. Oh ya. Oke baik ya anak-anakku sekalian, hanya satu orang saja yang tidak hadir ya karena sakit. Ke anak-anakku sekalian, memang kita itu harus banyak-banyak istirahat ya, karena apalagi di era sekarang itu kita harus jaga kesehatan ya. Ya anak-anak ya. Ya Pak. Ya, supaya kalian terhindar dari COVID-19 ini. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan ya. Baik, hari ini saya akan share ya materi kita untuk hari ini. Silakan disimak anak-anak ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bentuk interaksi sosial asosiatif ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi ini, saya mau tanya dulu ya, apakah masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang interaksi sosial? Ada yang masih ingat? Masih Pak. Ya, Pak. ya Pak. Coba disebutkan satu kata saja. Hubungan timbal balik Pak. Hubungan timbal balik ya. Oke, makasih banyak. Ya, baik. Kerjasama Pak. Ya udah. Jadi berarti anak-anak sekalian sudah menyimak ya, minggu lalu kita belajar tentang interaksi sosial. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi bentuk interaksi sosial, saya akan memberikan pretest dulu anak-anak ya. Jadi saya akan kirimkan linknya melalui chat yang ada di Gmeet ini ya, karena kita belajar daring. Nah, anak-anak sekalian bisa lihat linknya di bawah ini ya. Nah, nanti sebentar saya akan kirimkan saya hanya memberi waktu 5 menit saja untuk mengerjakan ya nak ya. Silakan. Oke baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan kuisis di aplikasi kuisis ini. Di sini kalian akan mempelajari lebih lanjut supaya lebih memahami lagi apa itu bentuk interaksi sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anakku sekalian hanya Bapak inginkan kalian itu bisa memahami tentang bentuk-bentuk interaksi sosial ya, menganalisis yang manakah yang dimaksud dengan bagian-bagian daripada bentuk interaksi sosial asosiatif ya, seperti itu anak-anak ya. Nah, itulah tujuan kita untuk hari ini. Kemudian
Saya akan menampilkan gambar ini nah ya. Tolong diamati gambar berikut ini. Siapa yang bisa memberikan komentar tentang gambar ini? Silakan anak-anak. Nggak nampak Pak gambarnya. Boleh ya. Jadi baik, di sini ada gambar Bapak Presiden bersama Bapak Presiden Jokowi bersama Presiden Cina. Ya. Jadi nanti saya akan share gambarnya ya, kalau memang tidak nampak karena di layar saya sudah tampak ya. Berjabat tangan, bekerja sama dengan Republik Cina. Sehingga hasil kerjasama ini ada beberapa, saya tampilkan juga di gambar ini, berita tentang 20 TKA Cina masuk ke Makassar, khususnya ditempatkan di Kabupaten Bantaeng untuk bekerja di PT Huadi Nikel Alloys Indonesia yang letaknya di sebelah kampung saya ini, kampung kita ini anak-anak ya. Jadi, nah dari hasil gambar itu kalian bisa mengamati dan bisa memberikan pertanyaan, namun gambar ini tidak muncul ya. Jadi saya hanya memberikan pertanyaan saja dari kelihatan tulisannya anak. Hanya judulnya saja Pak. Pak ada tulisannya. Tidak bergerak slide-nya, tidak berganti slide. Oh, tidak berganti slide-nya ya. Ya maaf ya, kayaknya ada kesalahan teknis. Nah, sekarang saya akan tampilkan kembali. Bagaimana sekarang, sudah tampil nak? Masih Apakah proses. Tulisannya Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. ya? Sudah Pak. Coba anakku buat satu saja pertanyaan ya. Siapa? Coba Nopi, silakan buat satu pertanyaan tentang gambar yang diamati ini ya. Nggak nampak gambarnya Pak. Oh, tidak. Tidak di situ tulisan yang Pak. Iya Pak ya. Main tapi saya nampak Pak kecil. Saya Pak ya. Nampak Pak kecil. Saya mau kasih ini Pak. Kenapa ya Indonesia kerjasama? Saya nampak Pak, tapi gambarnya kecil. Tapi saya mau tanya kenapa Indonesia tuh kerjasama Pak? Sama Oh ya, tidak apa-apa, kita lanjut saja ya, karena ada yang kita tidak inginkan terjadi. Biasanya ini pengaruh jaringan ya, jadi dimaklumi saja ya anak-anak ya. Iya Pak. Ya, jadi nampak betul Lisa apa yang dikatakan kenapa pemerintah bekerja sama dengan Cina. Ada anak-anakku yang bisa Saya Pak. menjawab, silakan. Saya Pak. Indonesia kan negara sahabat Pak, jadi dia mau harus sama dengan negara-negara lain Pak. Oh iya ya, makasih. Kita beri aplaus untuk Melani ya. Makasih banyak atas jawabannya. Kemudian saya mau balik tanya ini, siapa yang bisa jawab kira-kira ya? Kenapa Indonesia saat ini kita kan tahu bahwa Indonesia masih tinggi tingkat penganggurannya. Kenapa mesti ada yang tenaga kerja asing masuk di Indonesia? Seperti Cina ini masuk ya. Kira-kira bagaimana ini? Ada yang tahu enggak? Saya Pak, lebih murah Pak. Lebih murah. Insentifnya Pak, honornya, gajinya lebih murah. Oh iya. Dianggap lebih pintar kali Pak. Oh iya. Makasih ya. Lebih lain Pak, yang benar asik itu. Oke, baik anak-anak. Sekarang saya akan memaparkan tentang interaksi sosial ya. Interaksi sosial ini adalah bentuk interaksi positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama.
Nah, ada beberapa bentuk interaksi sosial anak-anak ya. Saya sudah bagi di bahan bacaan ya. Sudah bahan ajar yang saya sudah bagikan itu adalah bentuk mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, sekarang saya akan bagikan LKPD ya anak-anak sekalian. Saya akan membagikan LKPD di link. Ya, ada link yang saya kirimkan ya, yaitu link Jamboard ya, yang saya kirimkan. Saya akan kirimkan melalui chat ya. Ya, Jamboardnya saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan Jamboard ini. Saya akan kirimkan di chat ya. Oke, baik anak-anak, saya sudah kirimkan linknya di chat. Silahkan kalau sudah selesai dan ada hal-hal yang mau ditanyakan tentang tugas kalian, kalian bisa bertanya sama Bapak bagaimana caranya ya, karena saya rasa saya sudah kasih sosialisasi minggu lalu tentang penggunaan aplikasi ini ya nak ya. Jamboard, bagaimana Jamboard tadi di pretest tadi sudah juga saya kasih bagaimana caranya untuk masuk di link bisnis di pretestnya. Oke, baik anak-anak, sekarang kalian presentasikan hasil kerja kalian sesuai yang ada di link tersebut ya. Jadi saya sudah bagi di linknya itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Itu ya nak ya. Jadi kalian tinggal mengerjakannya saja sesuai dengan kelompoknya yang dulu saja kita pakai, yang sudah saya bentuk minggu lalu ya. Karena tidak berubah-ubah, kelas ini kan tidak berubah-ubah nak ya. Atau ada yang sudah pindah kelompok ya? Saya tidak tahu. Minggu lalu kan kita sudah bagi ya. Oke, baik anak-anak. Kelompok 1 itulah tadi mewakili kelompok-kelompok lain untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita lanjut ke tes ya, anak-anak sekalian. Sebelum kita masuk di tes, saya inginkan dari kalian untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari untuk hari ini. Ya, anak, jadi kita tadi sudah dijelaskan, sudah disebutkan bahwa hari ini kita belajar bentuk sosial ya. Betul ya, Novia, dari kalian kan tadi ya. Baik. Nah, sekarang untuk selanjutnya ada post-test ya. Saya akan bagikan linknya juga di chat ya untuk mengerjakan post-test. Tapi masih berkaitan dengan apa yang kita pelajari. Jadi saya kasih waktu hanya 2 menit saja karena waktunya kita tinggal sedikit lagi anak ya. Oke, baik, saya sudah terima semua posternya. Sekarang kita menuju ke refleksi anak ya. Apakah kalian senang pembelajaran hari ini atau bagaimana? Itu nanti dijawab di link yang saya bagikan di aplikasi Mentimeter ya. Linknya saya akan kopikan di chat ya. Oke, anak sekalian. Oke, baik. Sudah mengisi link Mentimeternya. Sekarang anak-anakku untuk minggu depan kita akan pelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial
disosiatif ya. Jadi tolong dipelajari dahulu di rumah karena masih ada waktu 1 minggu ke depan kita akan ketemu kembali. Jadi apa-apa yang ada di tentang interaksi sosial disosiatif, baik ada di buku kalian, di buku paket kalian, atau bisa juga di-sharing di internet ya, supaya lebih memahami bentuk-bentuk interaksi sosial. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Tolong Muhammad Arif membaca doa penutup kita untuk hari ini. Untuk Bapak saya ucapkan terima kasih. Silakan Pak Arif, anak Arif untuk membacakan doa untuk penutup hari ini. Ya Pak, baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Saya akhiri doa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Prof, ini saya tadi memang agak grogi karena aplikasi yang saya gunakan ini ngandep-ngandep, mungkin karena pengaruh jaringan yang ada di sini sehingga tidak menampilkan begitu baik fleksibel tentang media pembelajaran saya. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Begitu juga buat Pak Dani. Silakan Pak dikomentari. Ya Pak Sabir, selamat ya, sudah tampil pokoknya. Jadi semangat sekali ya hari ini, pokoknya hari ini harus tampil gitu. Ya jadi memang itulah, kalau kita mau melaksanakan pembelajaran itu diupayakan ya, check and recheck ya, check and recheck. Hanya medianya ya, walaupun memang lah itu sudah biasa, ada apa-apa tapi pengalaman pertama ya, pengalaman pertama memang dari awal saya sudah lihat ini Pak Samsin ini mau kemana ini. Jadi di pembukaan itu kan pada tadi kan sudah disebut interaksi sosial ya, langsung harus waktu itu saat itu aku sampaikan tujuannya apa. Saya nunggu-nunggu dari tadi, kapan menyampaikan tujuannya. Nah, setelah masuk, jadi balik lagi untuk menyampaikan tujuan. Berarti. Oke, gak apa-apa lah, pokoknya ini kan pengalaman pertama. Jadi kita memang, ini adalah proses belajar ini ya. Dalam proses belajar, ada hal yang tidak disadari. Tapi saya yakin Pak Sambil, saya kenapa begini ini ya, mengelola mana yang dahulu, mana yang kemudian. Nah ini nanti juga akan ketemu Pak Ibu. Tapi ya dimanapun di pendahuluan sudah ada mencoba membuka kehadiran siswanya. Bahkan ada bagus itu tadi memotivasi ya, bagaimana hidup sekarang di era pandemi. Sudah tip ya, memberikan nasihat-nasihat bagaimana jaga diri ya selama pandemi ini. Tentang hanya perlu penajaman saja Pak, misalnya persepsi ya. Nah, jadi perlu misalnya tanya ke siswa, masih ingat pekan yang lalu kita belajar apa yang sudah kita bahas. Nah, mungkin ada yang menyampaikan, kalau tidak ada ditunjuk saja salah seorang tunjuk, minggu yang lalu kita belajar apa. Nah, kalau sudah menyampaikan itu baru kita masuk. Nah, sekarang kita akan belajar tentang interaksi sosial misalnya ya. Nah, kita berangkat dari kehidupan siswa dulu Pak ya. Misalnya dengan pertanyaan, siapa yang punya teman? Nah, yang punya teman dekat, apa yang dilakukan dengan teman itu? Ngobrol misalnya ya, bertukar pikiran, kemudian kadang-kadang saling meminjam alat tulis atau buku misalnya ya. Nah
kehidupan mereka. Nah, itu sebenarnya perbuatan apa itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara teoritis itu bisa dikatakan interaksi antar sesama manusia. Nah, jadi bisa dengan teman, dengan orang tua, dengan adik, dengan siapapun ya. Misalnya begitu ya dari kehidupan mereka. Kegiatan intinya sudah ada upaya ya untuk mengaktifkan belajar bagi siswa. Ada belajar kelompok, nah tapi di dalam pembelajaran kelompok perlu lebih fokus Pak ya, apa tugas mereka itu per kelompok, masalah apa yang perlu mereka diskusikan misalnya ya, tentu tentang untuk pendalaman dari materi ini ya, dan juga aplikasinya kehidupan mereka sehari-hari. Nah, evaluasi ada tadi ya, evaluasinya perlu lebih ya, jadi bagaimana mengelolanya gitu ya, lebih mudah dipahami. Kemudian penutup Pak ya, 3 saja bagian penutup itu. Mengajak mereka untuk menawarkan siapa yang bisa menyimpulkan, misalnya ya. Dan ada pendalaman, diberikan tugas untuk pendalaman. Terus juga dengan doa ya. Nah, boleh-boleh saja ya. Bahkan mulai pembelajaran diawali dengan doa juga silakan ya. Diminta untuk memimpin doa singkat saja saya doa. Nah, saya kira itu komentar saya ya. Jadi ini intinya Pak Samsir, saya kira ya karena ini apa ya, berbeda ya dengan di kelas barangkali ya, dan murid-muridnya kan teman sendiri. Ada kaku biasalah gitu ya. Nah, tapi tadi bagaimana mengatur, karena itu perlu ada skenario ya. Skenario itu kadang-kadang juga mengganggu juga, kita bikin kaku juga kadang-kadang skenario itu kalau belum biasa ya. Paling tidak ada catatan langkah pertama apa, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya gitu ya. Supaya lebih runtut, lebih sistematis. Itu saja barangkali dari saya. Dari segi waktu cukup saya kira ya. Tidak terlalu lama ya, 20 menit sekian. Tadi hampir pas ya 20 menit ya. Kurang sedikit gitu ya. Tadi mulai 12.10, sekarang 12.33 ya. Cukuplah. Sebenarnya boleh lebih dari 20 menit. Jangan kalau bisa jangan lewat dari 30 menit gitu ya. Jadi dalam rentang 20-30 menit. Oke. Saya kira demikian ya. Barangkali dari Pak Jerani silakan untuk memberikan masukan. Ya, terima kasih Pak Samsir. Ini dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak tampilkan, ini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Prof, bahwa kita ini selaku guru harus menyiapkan segala sesuatu untuk proses mengajar. Ini harus disiapkan. Jadi kendalanya ya meminimalisir kendala yang timbul. Yang kedua, tadi Bapak itu bermain di beberapa aplikasi seperti Quizzes, terus menggunakan link melalui Jamboard, LKPD dan sebagainya. Ini harus menjadi satu catatan ketika kita memproses pembelajaran daring. Ketika proses pembelajaran daring, apakah anak-anak kita ini bisa dengan mudahnya menggunakan link-link tadi dalam satu tahapan pembelajaran daring, sehingga tetap interaksi pembelajaran antara guru dengan siswa ini terus berjalan, terjadi, tidak terputus-putus.
kegiatan pretest. Oke, Bapak memberikan waktu 5 menit, tolong buka kuisisnya, jawab pertanyaannya dan seterusnya. Ya, ini juga satu catatan. Apakah itu bisa dilakukan dalam waktu 5 menit? Menurut ya, kalau dalam pembelajaran luring, dalam pembelajaran tatap muka, mungkin 5 menit bisa iya, bisa lebih. Itu juga terjadi karena siswa itu pasti ada yang cepat, ya, cepat bisa membuka aplikasi itu, ada yang kurang paham ataukah dan sebagainya. Yang selanjutnya juga dalam menampilkan gambar atau video, ya, menampilkan gambar di dalam kegiatan inti. Tentunya Bapak itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Prof, itu harus ada satu gambaran umum dulu bagaimana anak-anak itu digiring memahami apa itu interaksi asosiatif. Ya, interaksi sosial asosiatif itu seperti apa sih? Ya. Karena kita mengenal ada interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif, interaksi yang positif dan interaksi yang negatif. Kalau tadi langsung kepada kerjasama antara Indonesia dengan pemerintah Cina, ya boleh saja seperti itu langsung ditampilkan, tapi terlebih dahulu kita juga harus memberikan satu gambaran dalam bentuk video atau gambar mengenai apa itu pengertian daripada interaksi yang asosiatif dan interaksi yang negatif. Terus dalam kegiatan inti, Bapak juga catatan kita, nanti teknik diskusinya yang kita ampu itu apa nanti yang di kegiatan inti ini. Anak-anak diberikan kita bagi beberapa kelompok. Sampaikan kita ini akan menggunakan teknik diskusi apa. Nah, untuk menggunakan teknik diskusi Jigsaw ataukah NHT atau apa, para siswa akan dibentuk beberapa kelompok. Nah, untuk bisa berdiskusi, Bapak sudah menyampaikan link diskusinya, ya, melalui Jamboard untuk masing-masing kelompok. Sampaikan saja kelompok 1, siapa kelompoknya, ketua kelompoknya, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh contohnya sama Ibu Lida. Seperti itu. Ditampilkan juga Pak itunya nanti link LKPD dengan petunjuk teknisnya. Nah, dalam kegiatan penutup juga ya sama, ya, kita harus ada menampilkan antara kesimpulan guru, ya, dan kesimpulan siswanya juga bagaimana mengenai materi yang kita pelajari, asosiatif dan disosiatif. Nah, itu aja Pak catatan dari saya. Yang intinya adalah apabila untuk teman-teman yang lain, guru, apabila mau tampil, mohon disiapkan segala sesuatunya supaya lebih menarik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.